Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melakukan sholat tarawih secara berjamaah dan juga melakukan puasa yang ke-7 untuk malam yang ke-8. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menguji kita dengan salah satu dari 4 hal. Yang pertama adalah rasa lapar. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Yang kedua adalah dengan kekurangan harta dan juga dengan rasa takut, ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan juga dengan hasil buah-buahan. Bapak Ibu sekalian, telah jelas bahwa dalam Al-Quran kita akan menghadapi banyak problematika kehidupan. Tentunya bagaimana kita menghadapi problema kehidupan ini merupakan tanggung jawab kita agar selalu dekat dengan Allah, mendapatkan hikmah dari ujian-ujian yang kita dapatkan, ya. Kemudian juga bagaimana kita menghadapi ujian ini, mendapatkan bimbingan dari Allah dan mendapatkan solusi. Ada beberapa cara Bapak Ibu sekalian, ya, seperti sebagaimana para nabi kita dibantu oleh Allah, ya. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus dengan zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan juga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud yang ditegaskan, yang diceritakan dalam Al-Quran, kulna ya narukuni bardaw wa salama. Dan juga ditegaskan sebagaimana Rasulullah diselamatkan dari orang-orang musyrik ketika bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar, ya, yang terkenal dengan dan ada ayatnya juga yang berbunyi id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Dan dilanjutkan oleh Allah dengan ayat fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, dan Allah menurunkan ketenangan atasnya, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan menguatkannya dengan pasukan yang tak terlihat, yakni malaikat. Sehingga pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar tidak terlihat oleh kaum musyrik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari problematika kehidupan yang kita hadapi, apalagi sekarang ini kita menghadapi pandemi corona, ada yang merasa mungkin pendapatannya berkurang, pekerjaannya yang hilang dan sebagainya. Itu yang kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita. Ada beberapa cara agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Yang pertama adalah dengan menolong agama Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menolong agama Allah? Yang pertama diantaranya adalah dengan berdakwah dengan sesuai kemampuan kita, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada rekan-rekan kita, saudara, keluarga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat Islam dalam sendi kehidupan sehari-hari kita.
Kemudian juga menafkahkan di jalan Allah. Ada sebuah kisah dari Al-Hatim bin A'sam. Hatim bin A'sam ini dijuluki Al-A'sam, yakni seorang ulama yang dijuluki dianggap tuli, padahal beliau ini tidak tuli, Bapak Ibu sekalian. Dianggap tuli karena beliau sangat memuliakan seorang wanita atau menghargai harga diri seorang wanita. Pada suatu hari Hatim bin A'sam ini didatangi oleh seorang wanita untuk berkonsultasi karena beliau seorang ulama. Seorang wanita ini bercerita panjang lebar. Tiba-tiba di tengah konsultasinya si wanita ini mengeluarkan kentut, ya, dengan bersuara mungkin. Begitu mulianya pekerti daripada Hatim bin A'sam ini menghargai wanita tersebut sehingga beliau ini pura-pura tuli. Coba ulangi apa yang kau ucapkan, sehingga yang sebelumnya wanita tersebut merasa malu sehingga tidak merasa malu kembali dan terus menceritakan permasalahannya. Terus menjaga kehormatan wanita ini hingga 15 tahun, ya, menurut cerita. Jadi bagaimana pekerti ulama terdahulu bagaimana menjaga kehormatan orang lain. Al-Kisah Al-Hatim bin A'sam ini hendak menuntut ilmu, ya. Beliau ini izin kepada anak-anaknya untuk pergi ke luar kota menuntut ilmu dan direspon oleh anak-anaknya dengan keberatan ternyata. Tapi ada seorang anak bungsunya yang mengatakan, wahai ayah, kalau engkau hendak menuntut ilmu maka pergilah, karena kita semuanya berada di jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar, ketika Hatim bin A'sam ini pergi menuntut ilmu, selang beberapa hari bekal makanan yang ada di rumah mulai menipis hingga tersisa air. Kemudian suatu hari datanglah para rombongan dari khalifah, ya, kemudian berhenti depan rumahnya hendak meminta tolong. Setelah dibukakan pintu, wahai engkau apakah memiliki air untuk kita minum? Anak-anak itu pun menjawab, kami memang hanya memiliki air, wahai khalifah, dan tidak memiliki apapun. Dan setelah dikasih, qadarullah, khalifah ini terketuk untuk menanyakan terus kembali, rumah siapa ini? Ini rumah Hatim bin A'sam, ulama yang besar, ya. Khalifah mengenalnya, sehingga di mana beliau? Aku ingin berjabat tangan. Dan ternyata setelah mengetahui Hatim bin A'sam ini pergi menuntut ilmu, khalifah ini memberikan hadiah berupa uang, ya, seikat uang, sehingga kemudian dilemparkannya di depan pintu dan mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, jika engkau mencintaiku maka ikutilah seperti yang aku lakukan. Dan ternyata benar, seluruh pasukannya melemparkan uang di depan pintunya sehingga terdapat uang yang sangat banyak di depan pintunya. Dan ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menolong agama Allah, menafkahkan harta di jalan Allah, dan juga menuntut ilmu di jalan Allah, merupakan juga menolong agama Allah. Kemudian yang kedua adalah fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmatku. Dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan, suatu saat Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, kaifa adzkuruka, bagaimana aku mengingatmu? Kemudian Allah menjawab, tadkuruni wala tansani, ingatlah kepadaku dan janganlah lupa kepadaku. Fa idza dzakartani, ketika engkau mengingatku, laqad syakartani, maka sungguhnya engkau telah bersyukur kepadaku. Fa idza nasitani, ketika engkau melupakanku, maka engkau telah menggufurkan nikmatku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara berzikirlah kita akan diingat oleh Allah. Ya, kita juga sering sudah familiar dengan istilah seperti di sekeliling kita, ketika seorang preman mengatakan, ketika engkau ada masalah sebut namaku maka engkau akan aman, ya. Itu istilah preman saja mengatakan seperti itu. Bagaimana jika Allah yang menggenggam alam semesta ini, jika mengatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Nah,
Maka dengan cara berzikir inilah Allah akan bersama kita. Zikir ini ada dua cara Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengingat Allah, yang kedua adalah bita'ah, dengan ketaatan, ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis sahih, ya, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa man dzakara fi mala'in, barang siapa yang mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian lebih baik darinya. Maka sudah seyogianya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, harus berzikir kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yunus dalam zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian yang ketiga, cara agar Allah menolong kita adalah dengan ihfadillah yahfadka. Ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berbunyi, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak laki-laki, ya, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan berada di hadapanmu. Dalam riwayat lain dikatakan, ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka Allah akan engkau temukan di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenali Allah ketika keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu ketika dalam kesempitan. Maka agar Allah mengingat kita, maka seharusnya kita selalu ingat Allah baik dalam keadaan lapang maupun susah. Jangan sampai kita mengingat Allah hanya dalam keadaan susah, tapi ketika senang kita kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang dengan keadaan pandemi corona ini menjadi lebih baik ibadahnya, menjadi lebih khusyuk, menjadi bertaubat kepada Allah, itu maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi apabila ketika kita diuji oleh Allah dengan pandemi ini sama saja atau bahkan lebih buruk, maka celakalah kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik dari kisah Ibnu Rajab dengan seorang singa. Suatu hari seorang tabi'in melakukan bepergian dengan perahu. Suatu hari perahu ini bocor dan sehingga dia berhenti di sebuah pulau, dan dia menemukan seekor singa. Singa itu hanya menatap tanpa bergerak sedikit pun, dan ia pun bergerak, dan singa itu pun ikut bergerak seolah-olah memberikan jalan. Sehingga pada suatu saat ia berhenti, singa itu pun berhenti hingga di ujung perbatasan pulau untuk pergi melanjutkan perjalanan. Seolah-olah singa ini mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah karena engkau telah menjaga Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjaga Allah, ketika kita mengingat Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Bahkan diriwayatkan Asma binti Abu Bakar itu usianya 100 tahun, ya, dalam sebuah kitab Tuhfatus Saniyah, bahwa usianya beliau ini 100 tahun dalam keadaan tanpa rontoknya gigi, artinya masih utuh giginya di usia 100 tahun, dan tidak sedikit pun dari ingatannya yang hilang. Ini menunjukkan ketika kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita hingga akhir hayat. Maka ketika kita ingin menjadi seseorang yang dijaga oleh Allah hingga akhir hayat, hingga di masa tua tanpa pikun, ya, tanpa hilang ingatan, tanpa lemahnya fisik, insya Allah dengan menjaga agama Allah, dengan berzikir kepada Allah, itu Allah akan menjaga kita. Juga ada sebuah kisah dari Ibrahim bin Adam, Bapak Ibu sekalian, dengan berzikir dan menjaga agama Allah ini, yaitu ketika suatu hari beliau ini pergi ke kebun, tiba-tiba ada seekor ular yang melewati mulutnya, ya, tanpa melakukan sengatan atau menggigit dan sebagainya, lewat begitu saja. Dan atas izin Allah, Ibrahim bin Adam ini selamat karena beliau adalah seorang ulama, menjaga agama Allah, menolong agama Allah, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan ular yang berbisa. Maka Bapak Ibu sekalian,
pada malam hari ini bisa kita simpulkan bahwa untuk agar kita selalu dibersamai oleh Allah dan ditolong oleh Allah adalah 3 cara. Yang pertama, in tansurullah yansurkum. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolong kamu. Yang kedua adalah apa? Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka Allah akan mengingatmu. Bagaimana Allah mengingat kita padahal jumlah manusia di dunia ini banyak, ya kan? Sangat bisa, wahai Bapak Ibu sekalian. Allah akan bisa mengingat kita secara istimewa sebagaimana Allah mampu memberikan rezeki setiap makhluk di muka bumi ini secara sempurna. Maka jangan pernah ragu untuk selalu ingat kepada Allah. Minimal ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, mau makan, minum, baca bismillah. Ketika kita sudah terbiasa membaca bismillah di setiap aktivitas kita, kita secara otomatis terlatih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Hak-haknya Allah seperti sholat, hak-haknya Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita syukuri, Tuhan yang kita patuhi sesuai dengan syariatnya, itu adalah cara untuk menjaga agama Allah dan menjaga Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan malam hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan dan diterima oleh Allah salat kita, puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.